Oke, untuk nomor 17, di sini bayangkan dari segitiga PQR yang dibentuk oleh titik sudut PQR bila didilatasikan oleh pusat dilatasi 0,0 dengan faktor dilatasi 3. Oke, di sini berarti diketahui kalau K-nya itu sama dengan 3, terus ini faktor pusat dilatasinya itu ada di 0,0. Nah, jadi kalau misalkan ada segitiga kayak gini, ya udah berarti kita harus mencari satu per satu. Di sini kan diketahui kalau P itu adalah 2,3 ya. Terus untuk Q dia itu min 1,4. Terus untuk R dia itu adalah min 3, min 1. Nah, ini kalau misalkan dilatasi untuk pusat 0,0 kan gampang ya, kayak setiap bilangan itu ya dikalikan dengan si faktor skalanya atau si faktor dilatasinya. Di sini berhubung faktor dilatasinya adalah 3, berarti ya udah masing-masing bilangan tuh kita kalikan dengan 3. Si P, si 2 ini kita kalikan dengan 3, yang 3 kita kalikan dengan 3. Berarti mendapatkan bayangannya itu adalah 2 kali 3 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9. Berarti bayangan untuk P adalah 6,9. Lalu bayangan untuk yang Q adalah min 1 dikalikan dengan 3, 4 dikalikan dengan 3. Min 1 kali 3 adalah min 3,12 ya, 4 kali 3. Terus untuk yang R itu berarti sama juga kayak tadi. Ini harus dikalikan dengan 3, yang belakang juga harus dikalikan dengan 3. Min 3 kali 3 adalah min 9, min 1 kali 3 adalah min 3. Maka ini adalah bayangannya nih. Anyway, ini kalian harus berurutan ya. Kayak misalkan 6,9 min 3,12 min 9,3. Kayak gitu. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 18. Di sini perhatikan matriks berikut untuk nomor 18 sampai dengan 20. Jadi kalau misalkan ya ada pernyataan-pernyataan kayak gini nih, kayak nomor 18 sampai 20 kayak gitu tuh clue-nya adalah dia biasanya saling berkaitan. Oke. Nah, jadi kan kalau misalkan nih nomor 18 ciri determinan, yang 19 adjoint, yang nomor 20 adalah inverse. Nah, untuk inverse sendiri dia itu kan rumusnya berarti 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Jadi ya sebelum kalian dapat nomor 20, kalian harus dapat dulu nih nomor 18 sama nomor 19. Oke, sekarang untuk yang nomor 18, ini kan yang ditanya adalah determinan A ya. Sebelumnya, I'm so sorry. Di sini yang diketahui adalah matriks A, yang ini nih matriks A dan kofaktor A. Nih, kofaktor. Jadi kalian enaknya di sini adalah kalian tidak perlu mencari yang namanya minor. Jadi kalian fokus aja dengan setelah kofaktor itu kan adjoint. Berarti ya udah kalian fokus dengan adjointnya. Untuk nomor 18 yang ditanya adalah determinan A. Untuk yang matriks A kan yang ini ya. Nih, yang ini. Udah kita coba cari determinannya ya. Nih nomor 18 di sini aja. Nah, untuk matriks A dia itu kan 8 min 11 sama 9. Terus 2 7 2, yang terakhir adalah 0 1 dengan 0. Nah, untuk determinan itu sendiri untuk di ordo 3 kali 3 kita harus apa sih namanya? Ini nih, mengcopy 2 kolom pertama. 2 kolom pertama. Di sini kan berarti kan 2 kolom pertama adalah 8, 2, 0 dengan min 11, 7 dan 1. Nah, kalau misalkan udah kalian ini nih nentuin mana yang diagonal utama. Diagonal utama kan yang ini ya. Nih, 8, 7 sama 0. Terus min 11, 2 sama 0. Terus selanjutnya adalah 9, 2 dengan 1. Nah, ini kalau bisa tuh kalian tulis dulu nih. Sorry. Oke, determinan A ya. Itu kan berarti ini ya, 8, 7 sama 0 itu semuanya dikali. 8 dikali 7 kali 0. 8 dikali 7 dikali 0. Oke. Kalau misalkan udah, ini tuh ditambah min 11 kali 2 kali 0. Min 11 kali 2 kali 0. Ditambah lagi 9 2 kali 1. 9 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau udah ditambah semuanya nanti dikurang dengan yang ini. Nah, tadi kan diagonal utama udah ya. Sekarang kita masuk ke diagonal sekunder. Diagonal sekunder tuh yang dari sini ke bawah nih. 9 nggak kelihatan, sorry bentar. Jangan kuning, kita warna hijau kali ya.
97, wow, sorry guys, warna biru mungkin ya kelihatan. 97 sama 0, 8 2 dengan 1, min 11 2 dengan 0. Anyway, yang kalian liatin tuh adalah caranya ya. Soalnya nanti kayak soalnya bukan ini. Nih berarti kan 9 kali 7 kali 0. 9 kali 7 kali 0. Ini sebenarnya kalau ada 0 sih enak banget. 8 kali 2 kali 1. 8 kali 2 kali 1. Ditambah min 11 kali 2 kali 0. 11 kali 2 kali 0. Nah, determinan A itu 8 kali 7 kali 0 ya udah 0. Ditambah ini ada 0-nya dikali berarti 0. 9 kali 2 kali 1, 9 kali 2 adalah 18. Berarti 18 dikurang 9 kali 7 kali 0 adalah 0. 8 kali 2 kali 1 ditambah 16 dikurang min 11 kali 2 kali 0, 0 ya. Berarti kan di sini bisa didapat adalah 18 dikurang 16, yaitu adalah 2. Berarti determinannya adalah 2. Nah, sekarang kita jawab nomor 19. Nomor 19 itu kan yang ditanya adalah adjoin A ya. Nah, untuk di ordo 3 kali 3, adjoin A adalah kayak transpose dari kofaktor. Jadi kan kofaktor tuh yang ini ya. Nih. Dan itu tinggal kayak dibalik aja, yang tadinya baris jadi kolom. Oke. Berarti kan adjoin A itu adalah yang tadinya min 202 itu ditulisnya ke kanan, sekarang kita tulisnya ke bawah. Min 202. Lanjut 90 min 8 berarti kita tulis ke bawah ya, 90 min 8. Selanjutnya min 85 2 sama 87. Nah, ini adalah adjoinnya. Nah, kalau misalkan kita udah dapat adjoinnya, ini tuh ya udah nih, udah selesai nih. Ini adjoinnya ya. Ini jawabannya untuk nomor 19. Sekarang kita masuk ke nomor 20. Nomor 20 itu kan inverse nih ya. Inverse itu kan 1 per determinan dikalikan dengan adjoin. Nah, 1 per determinannya tadi adalah 2 dikalikan dengan adjoinnya min 2 berarti 9 min 85, terus ini 0 0 2 2 min 8 87. Nah, ini berarti hasil akhirnya adalah setengah dikalikan dengan min 2 berarti min 1 ya. Setengah dikali 9 berarti kan 9 per 2. Min 85 dibagi 2 adalah min 85 per 2. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini min 4, ini adalah 87 per 2. Maka ini adalah jawaban untuk inverse nih. Ini adalah inverse-nya. Nah, ini tuh maksudnya gini ya, setengah dikalikan dengan min 2. Berarti kan 1 kali min 2 itu min 2 per 2 sama dengan min 1. Maka dapatlah ini nih. Terus nanti itu setengah dikalikan dengan si 9 yang ini nih. Nih. Berarti kan 1 kali 9 9 dibagi 2 itu kan pasti kayak pecahan, maksudnya koma-koma kan, desimal. Itu nggak usah diituin. Jadi kayak tetap pecahan aja. Jadi makanya di sini ini 9,2. Terus min 85 dikali 1 dibagi 2 kan nggak bisa tuh. Ya udah jadinya kayak gini. Dan seterusnya. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 21. Di sini nomor 21 itu adalah materi, kalau dicerminkan berarti refleksi ya. Nah, untuk refleksi saya biasanya makanya pakai cara 1. Jadi kalau misalnya kalian prefer untuk cara 2 atau cara 3 itu terserah kalian. Nah, ini untuk yang cara 1 di sini kan harus pakai koordinat kartesius, makanya di sini udah saya buat koordinat kartesiusnya. Terus habis itu kita tentuin dulu si titik C ini tuh adanya di mana. Nah, titik C itu sendiri kan 3, min 1. Berarti di sumbu X-nya itu adalah 3. Lalu di sumbu Y-nya itu adalah minus 1. Nah, untuk sumbu X kan 3 dari sini, terus Y-nya minus 1 di sini ya. Berarti titik C itu adalah di sini nih. Ini titik C. Nah, sekarang
karena dia dicerminkan pada garis X min 2, berarti kita harus buat dulu nih garis X sama dengan min 2. Berhubung X si min 2 di sini, sumbu X itu yang ini, berarti ya udah kita buat garisnya di sini nih guys. Nah, sekarang kita harus tahu nih kayak jarak dari si titik C ke cermin tuh berapa. Cerminnya yang ini ya, si X sama dengan min 2. Nah, kita coba melangkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan jarak titik ke cermin itu adalah 5, berarti dari cermin ke bayangan juga harus sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini adalah bayangannya untuk titik C. Nah, di sini berarti kita harus tahu juga nih untuk menentukan si koordinat itu koordinat berapa, kalian fokusnya ke sumbu X dulu ya, baru ke sumbu Y. Nih, sumbu X-nya itu ada di ya min 4, min 5, 4, 5, 6, 7. Berarti ke min 7. Kalian tulisnya itu berarti min 7, minus 1. Karena nanti di soal-soal PAS tuh banyak soal-soal jebakan. Maksudnya jawaban-jawaban jebakan. Sebenarnya kan harusnya min 7, min 1 ya. Tapi kalian salah nih, kayak min 1, min 7. Nah, ini tuh juga ada jawabannya. Maksudnya misalkan A itu min 1, min 7, B itu adalah min 7, min 1 gitu kan. Nah, yang harusnya kalian menjawabnya yang B, karena kalian agak salah nih ya dalam menentukan koordinat, kalian jawabnya yang A, ya salah kan. Kayak gitu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 22. Di sini kan translasi T itu adalah A, B, memetakan titik A ke bayangan A. Maka translasi tersebut adalah, intinya tuh ini yang ditanya tuh translasinya gitu kan. Di sini kan berarti yang diketahui adalah si titik koordinat dengan titik bayangan. Nah, seperti yang kita tahu untuk rumus bayangan itu sendiri kan penjumlahan antara si titik koordinat dengan translasi nih. Jadi kalau misalkan yang translasi yang ditanya, berarti yang titik koordinat itu tinggal kayak pindah ruas ke sana, atau bisa tulis kayak gini, rumus untuk yang mencari translasi ya. X bayangan, Y bayangan dikurangi dengan titik koordinat. Nah, sekarang berarti kan A sama B itu sama dengan bayangannya itu kan yang ini nih, 4 sama 6. Yaudah kita tinggal tulis 4 sama 6. Dikurang titik koordinatnya adalah 1 sama 2. 1 dengan 2. Nah, ini udah tinggal di 4 kurang 1 adalah 3. 6 kurang 2 adalah 4. Maka ini adalah translasinya 3 dan 4. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 23. Di sini kan transpose matriks dari matriks B 1, 5, 3, 2. Yang seperti kita tahu kalau misalkan transpose itu kan tinggal kayak mengubah yang tadinya baris jadi kolom ya. Yang tadinya 1, 5 itu ke kanan, jadi 1, 5-nya ke bawah. Dilanjutkan dengan 3, 2-nya tadi ke kanan, jadi 3, 2-nya ke bawah. Maka ini adalah B transposnya.